Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi kepada saya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang interview saya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya sedang bersama Ibu selaku guru SD 5B Srikaton. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Eva. Baik Ibu Eva, saya izin bertanya ya Bu. Menurut Ibu, apakah yang Ibu bisa bagikan tentang kurikulum Merdeka Ibu? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, inti dari kurikulum Merdeka adalah Merdeka Belajar, di mana konsep ini dibuat supaya mendalami minat dan bakat masing-masing. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini, kita peserta didik diberikan keleluasaan untuk belajar sesuai minat, bakat, gaya belajar, serta kecepatan belajar. Nah, jadi seorang guru juga diberikan ruang untuk merancang pembelajaran yang lebih konseptual, mendalam, dan fleksibel, yang didasarkan pada karakter profil pelajar Pancasila. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya? Iya. Selanjutnya Bu, menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum Merdeka ini Bu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, setelah menerapkan kurikulum Merdeka, saya dapat menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, berdiferensiasi, dan berfokus pada materi esensial, serta pengembangan karakter. Jadi, guru bisa lebih kreatif, tidak hanya mengajar dengan metode ceramah, namun siswa juga diminta untuk lebih aktif, ya, mengembangkan minat, bakat, serta didukung oleh teknologi digital. Jadi seperti itu ya Bu, terima kasih atas jawabannya Ibu. Selanjutnya, siapa ingin bertanya, menurut Ibu apa sih perbedaan mendasar apa yang Ibu rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka ini Ibu? Oke, tentunya ada perbedaan ya. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu jika kurikulum sebelumnya itu cenderung pada materi, sedangkan untuk kurikulum Merdeka lebih fokus pada penguatan kompetensi seperti literasi, numerasi, karakter, dan juga keterampilan berpikir kritis. Kurikulum Merdeka ini sebenarnya lebih sederhana, tidak padat materi, dan menekankan pada pengembangan minat, bakat, dan didukung oleh fleksibilitas metode pengajaran bagi guru tersebut. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu, apakah yang Ibu sukai dari implementasi kurikulum Merdeka? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Adapun hal yang saya sukai dari implementasi kurikulum Merdeka, karena kurikulum Merdeka memiliki beberapa keunggulan, diantaranya satu, lebih fleksibel. Jadi, dalam menerapkan kurikulum Merdeka, sekolah dapat menyesuaikan materi dan metode pembelajaran berdasarkan kebutuhan daerah maupun karakter siswa. Yang kedua, berbasis proyek. Melalui PJBR, siswa dapat diajak terlibat langsung. Contohnya, misal kita ke suatu materi, misalnya kita materinya tentang sawah. Nah, dengan kondisi sekolah yang ada di dekat sawah, maka kita bisa langsung mengajak siswa itu untuk terjun ke sawah, begitu. Terus yang ketiga, fokus pada kompetensi. Nah, jadi kalau kurikulum sebelumnya itu kan banyaknya materi. Nah, namun dengan adanya kurikulum Merdeka ini, kita dapat menekankan pemahaman konsep secara mendalam. Terus yang keempat, penguatan karakter. Dalam kurikulum Merdeka ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 itu sangat penting dan dapat membentuk karakteristik suatu siswa. Terus yang terakhir, penilaiannya lebih humanis. Maksudnya tidak hanya berfokus pada angka, namun kita juga dapat melakukan penilaian berdasarkan sikap, keterampilan, dan akhlak yang telah dimunculkan oleh siswa tersebut. Pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu tentang pembelajaran deep learning? Oke, menurut saya pembelajaran deep learning adalah pendekatan yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam, ya, kritis, konseptual, dan bukan sekedar hafalan. Jadi berlandaskan dengan mindful atau berkesadaran, terus meaningful atau bermakna, dan joyful artinya menyenangkan. Jadi dalam pendekatan kurikulum ini, siswa tidak hanya menerima materi, namun sebagai guru kita juga harus bisa membuat siswa itu berkesadaran kalau dia sedang belajar. Terus kita juga bisa membuat siswa itu menjadi bermakna belajarnya, yaitu tadi contohnya kan dengan kita ajak ke sawah, jadi kan lebih bermakna, terus juga menyenangkan kan daripada hanya menerima materi di kelas. Kalau kita ajak siswa tersebut ke sawah, jadi kan lebih menyenangkan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Ibu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Oke, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah inisiatif positif Kemendikdaksmen untuk membentuk karakter, disiplin, dan kesehatan anak sejak dini. Adapun 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang pertama yaitu bangun tidur pagi. Jadi sebagai seorang pendidik, kita harus mendidik anak kita untuk bisa bangun tidur pagi. Terus yang kedua yaitu beribadah, ya, seperti sholat subuh, tadarus Al-Quran. Terus yang ketiga yaitu berolahraga supaya sehat jiwa dan raganya. Terus yang keempat yaitu makan bergizi seperti program Bapak Presiden kita yaitu MBG, ya. Terus yang kelima yaitu gemar belajar. Jadi kita harus melatih peserta didik kita agar gemar belajar. Terus yang keenam bermasyarakat, ya. Dan yang terakhir tidur cepat beristirahat. Adapun tujuan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini untuk menciptakan generasi emas 2045 yang mandiri serta berkarakter kuat. Oke Ibu, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM, BGBL,
SDI atau lainnya Ibu? Oke, tentunya sebagai seorang pendidik, saya terlibat dalam kelompok belajar ataupun organisasi belajar, yaitu Gerakan Sekolah Menyenangkan, yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem sekolah yang positif, kolaboratif, dan inklusif serta nyaman. Jadi adapun tujuannya agar proses belajar dan mengajar menjadi pengalaman yang menyenangkan, relevan, dan berfokus pada pengembangan potensi serta karakter siswa. Jadi bukan hanya sekedar akademik saja, demikian. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca hasil penelitian terbaru, novel, komik, dan warta untuk mendukung profesionalitas? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya sangat penting karena dengan membaca penelitian terbaru, novel, komik, ataupun warta sangat mendukung perkembangan keprofesionalismean seorang guru. Apalagi seperti Silva kan seorang mahasiswa, jadi sangat penting sekali itu untuk membaca hasil penelitian. Nah, semakin banyak kita membaca, maka semakin ilmu kita bertambah. Jadi sangat penting ya. Ya, Ibu, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis yaitu buku, artikel, atau tulisan ilmiah di media digital? Oke, terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus. Menurut saya, karya tulis ilmiah memiliki peran signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya bagi guru. Melalui karya tulis ilmiah, guru dapat mengembangkan kemampuan analitis, meningkatkan kualitas pengajaran, dan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi sangat penting ya. Ibu, apakah Ibu memiliki pengalaman mengajar yang dapat Ibu bagikan untuk kami selaku mahasiswa dalam mencintai profesi ini yaitu guru Ibu? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Tentu saja sebagai seorang guru, saya pernah memiliki pengalaman yang dapat membantu mahasiswa untuk mencintai profesi. Saya pernah memiliki siswa yang luar biasa aktif, sehingga saking aktifnya itu mengganggu peserta lain dalam belajar. Nah, namun sebagai seorang guru, kita harus mengatasinya. Nah, jadi dengan adanya anak tersebut, otomatis kan suasana belajar dan mengajar itu kan terganggu. Nah, jadi saya melakukan segitiga restitusi, yaitu melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Saya panggil dulu anak tersebut, terus saya cari tahu apa yang menyebabkan dia terlalu aktif. Nah, setelah mencari tahu, terus mencari solusi atas masalah yang terjadi. Nah, dari masalah tersebut kita dapat menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. Nah, jadi tugas seorang guru itu tidak hanya mengajar, namun bisa mendidik anak supaya memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, Ya. apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami selaku mahasiswa dalam menjalani pendidikan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya Ibu seperti Ibu? Oke, terima kasih. Adapun buku rekomendasi dari saya, yang pertama yaitu Menjadi Guru Hebat Zaman Now dari Gramedia. Nah, ya buku itu menuliskan tentang cara kita untuk menjadi guru yang hebat di era digital ini. Itu sangat bagus bukunya, bisa dicari di Gramedia ya. Terus yang kedua yaitu Pendidikan Multikultural oleh Suparlan. Terus yang ketiga Menjadi Guru Super oleh Ahmad Fahrudin. Cari aja, bisa cari di perpus kota ataupun di Gramedia dan toko buku terdekat lainnya. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Dan pertanyaan terakhir Ibu, Oke. menurut Ibu keterampilan apa yang Ibu sarankan untuk kami pelajari agar menjadi guru yang ideal? Oke, baik, seperti yang kita ketahui ada keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu keterampilan pedagogik. Ya, keterampilan pedagogik itu keterampilan dalam mengolah pembelajaran seperti membuka serta menutup kelas ya. Terus yang kedua itu merancang pembelajaran, terus mengevaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Terus yang kedua kompetensi kepribadian. Misalnya seorang guru itu harus memiliki pribadi yang baik seperti jujur, berakhlak mulia, disiplin, yang nantinya akan menjadi teladan bagi peserta didik. Terus yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Sebagai seorang guru, kita harus bisa berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif. Nah, baik itu kepada peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Terus yang terakhir, kompetensi profesional. Nah, kemampuan ini meliputi penguasaan materi. Jadi sebagai seorang guru, kita harus menguasai materi, apalagi bidang keilmuan kita ya. Terus di era digitalisasi ini, seorang guru harus bisa memiliki kompetensi digital, seperti misalnya membuka pembelajaran digital, kan banyak media-media sosial dan lainnya seperti ruang guru, ruang murid. Nah, itu harus diketahui. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesediaannya memberikan saya motivasi. Semoga saya menjadi guru yang profesional ya Ibu ke depannya. Oke, sama-sama nak. Semangat terus, pantang menyerah. Terima kasih ya Ibu. Ya.